ada mau tumpeng terus demit mangan tumpeng mbok nenten mangan teko. Enggak ada nggih Bang. Dibuat tengeran. Sesuai dengan permintaan. Permintaan itu kalau ini ya ada coba kan ada apa ada kunir ada apa kan ini namanya cak endok katanya. Nah, uang permintaan sebenarnya. Bukan kok apa-apa. Jadi makan enggak Bang? Enggak, permintaan. Guys, jangan lupa like, subscribe dan komen ya kan. Ya pemirsa, saat ini kita masih di kubur 1 atau kubur siji yang ada di wilayah Trowulan dan masih bersama Mbah Usman. Mbah Usman ini. Mbah Usman ini seorang kakek yang punya segudang ilmu dan cerita yang tentunya sangat unik dan menarik untuk kita menggali dan mengkaji serta mendapatkan pitutur-pitutur yang sangat luar biasa yang tentunya jarang sekali kita mendapati orang-orang seperti beliaunya. Mbah Usman, monggo kita sebagai orang muda seperti ini ya, butuh pencerahan, butuh wejangan atau ngaji hati, ngaji kaweruh, ngaji rasa dan ngaji kaweruh dari jenengan. Apa yang bisa jenengan sampaikan untuk kita yang kita bisa memahaminya, Mbah, untuk bekal hidup di dunia fana ini, Mbah? Bekal hidup itu semua orang itu bisa dikatakan pinter. Ini saya kasih tahu, kecil, masih kecil, anak tidur dibilang ke orang tuanya pinter anakku. Tak tinggal yang budaya turu ae. Ibu dah, orang tuanya pinter. Betul. Gitu, intinya. Nah, terus besar. Dari paham, memilih sendiri-sendiri kepahaman. Dari apa saja berpaham. Sekolah SD, sekolah MI, sekolah nopon itu dari seleranya sendiri-sendiri. Nah, ini terus yang ditanyakan apa ya kira-kira yang sampai pahami. Ya, saya kembalikan lagi. Ya, Mbak. Ya. Era sekarang ini kan banyak sekali ya perdebatan ya tentang konflik duniawi ya, yang tentunya jika kita salah melangkah pasti salah pergaulan, juga salah dalam kehidupan tentunya ya, terjerumus ke hal-hal yang tentunya akan merugikan dan berdampak buruk bagi pribadi bahkan keluarga. Tentang laku urip, laku hidup yang benar itu seperti apa, Mbak? Ya, gini ya. Ada di kitab ya, bilang begini, namanya pujian. Salah sawijine saka bisa nglakoni ya. Tapi semua itu dari zaman, ada zaman nanti biar anak-anak muda ini tahu. Ada zaman, sampai sekarang kan saya masih hidup itu ada zaman, berapa zaman. Ya, saya ingat saya aja, tahun 70. Siapa bawahnya 70 itu didikan itu budi pekerti. Presiden meninggal tahun 70 ke atas didikan diganti agama. Nah, cara itu ajine raga tekuk busana. Dan 70 ke atas ajine raga tekuk donya. Itu kan zaman. Belum ada teknologi. Sabunnya enggak ada. Nah, ada zaman teknologi itu baru ada perkembangan teknologi. Teknologi ada zaman lagi. Nah, ada zaman lagi, zaman pembangunan. Itu eranya presidennya Pak Harto. Zaman itu, zaman pembangunan. Di rumah dulu tuh nggak ada rumah gedong, nggak ada. Gede. Nah, zaman pembangunan ada lagi zaman. Itu zaman lah, zamannya ini negara ya, negara. Ada zaman digital. Nah, zaman HP gitu. Sekarang kan zaman HP. Dan kalau yang satunya itu Omai Rama yang masuk, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu sekarang ini coba, ini mulai yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Teman dulu wong sugih wis gak tuku lemah saiki, kakean lemah.
kakan lemah, moh tuku lemah. Kaplingan gak payu, gak laku. Sebab apa wong joki gak tuku lemah wis kakean. Ini zamannya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin sekarang. Ayo coba gali semua. Tadi yang susah, nemen susah. Dulu apa kok dibilang Pak Harto dengan itu enak. Gini, saya tahu Pak Harto itu dulu wong meremantani, wong macul itu. Pegawai negeri itu ndak ada apa-apanya. Wong nganggur kok dibayar. Itu Pak Harto loh. Sing dienak wong macul, wong sing nyambut gawe. Satu hari bisa dibuat beli beras itu 10 kilo. Pegawai negeri, orang menjadi pegawai negeri tidak mau. Tidak mau zaman Pak Harto. Nanti wong preman wong cilik itu kerja satu hari itu bisa dibuat beli beras 10 kilo. Nah sekarang dapat berapa? Berapa? Nah itu orang kecil yang diunggah. Bukan pegawai negeri. Ya sekarang si orang tengok-tengok tok. Bayarannya gede, Pak. Saiki. Nek zaman Pak Harto gak. Saiki mau tengok-tengok tok bayarannya gede. Wong cilik sorone pol. Nggih. Itu zaman sekarang. Itu zaman tapi jangan heran. Jangan fanatik masalah itu. Jangan mudah stres. Stroke, mengikuti aja zaman. Itu nyata loh. Ya. Ini saya bicara nyata. Jadi ada zaman. Jadi kalau mau anak muda yang mengikuti zaman ya melakukan terus. Jangan sampai pantang mundur. Ibaratnya orang ini kalau orang Jawa itu kekean. Tahu kekean? Gasing. Nah, apa bahasa Indonesia? Gasing. Ada namanya botek, pate, ratu. Nah wis dadi botek masih umurno aku, tetep dituju pate. Pate dituju ratu, sing menang tetep gugur. Iya. Ya tadi jenengan sempat menyinggung masalah doa. Ya. Supaya selamat itu menyebut apa tadi kalau nggak salah leluhur. Ya leluhur. Niku kados pripun, Pak? Gini, kalau doa itu kalau ini kan Jawa. Saya ini berada di Pulau Jawa dan wilayah Majapahit. Jadi budaya adatnya itu ya tidak sama. Kalau sana tidak sama. Majapahit itu punya budaya sendiri, budaya adat namanya. Itu doa itu nggak perlu jauh-jauh. Itu ya, banyak kok. Doa leluhurnya sendiri dapat uang. Kan? Mendoakan siapa yang dapat. Doa itu jangan dibuat kesana kemari. Doalah dulu yang pernah mengasih kamu makan, ya, didoakan. Itu baru. Seperti orang tua gitu, Mbak. Ya jadi orang tua, tetangga apa aja kan bisa sampai sekarang kan khususnya arwahi ya rugi baik itu kan dikasih uang loh. Nah gitu loh, itu namanya doa itu dibuat leluhurnya sendiri. Ada nggak Mbak ucapan doa-doa itu yang bisa disebutkan Mbak? Contohnya Mbak? Nggak. Kalimatnya pripun Mbak? Ini ya kalau ya yang jelas ya ada hubungan dengan suami istri dua. Ada siang, ada malam, ada dua toh. Hanya dua dunianya itu. Ya kalau orang kerja ya cari uang uang mencari bahan yang mencari uang gitu sekali milih toh. Dongane pripun Mbah dongane Mbah? Ya dongane leluhur kita sendiri. Contohnya, kula apal nih. Nah. Niki cikal bakal awal bakal nek nggon sampean ngene omah sampean dhewe. Sampean sebut omah sampean dhewe. Karangan sampean dhewe lho. Sing mengku karang aku. Sampean kula nyuwun lah tergantung sampean nyuwun sampean. Asasi. Lah nek pun mantun niku sampean nyebut nai danyang kaki danyang desa sampean dhewe. Damel bismillah ngoten, Mbak. Nggih, kok agama bismillah niku lak. Contohnya Mbak ya, contohnya napa? Ya ini lah. Bismillahirrahmanirrahim napa? Nah, bismillahirrahmanirrahim cikal bakal awal bala ingkang mengku bumi pekarangan kula nyuwun tambahipun rezeki tergantung nyuwun sampai tergantung sampean. Niku diwaca. Mau kemana? Ketika mau berangkat kerja atau mau keluar rumah ngoten ta? Pokoknya ya diam enggak pokoknya itu enggak masalah waktu.
Pokoknya kober lah katakan ya, kober. Sempatnya, sak Nah, sempatnya. Pas longgar nggih. Nah, pas longgar. Pas merenung Tidak. apa nggih. Tidak ada unsur paksa. Nah, ini menyebut nama desa. Desa sampean sing sampean nggoni. Nah, danyang kaki danyang misalnya desa Trawulan. Kula nyuwun tambahipun jadi. Wah. Yang ketiga, orang tua. Lanang wedok. Yang keempat, moro tuwa. Lanang wedok. Ya, tapi disebut nggih niku. disebut. Terus sampean mbak misalnya, Pak, utawane ayah dah ya. Ayah saya doakan saya minta rezeki siapa yang misalnya orang tuanya meninggal. Sampean sudah meninggal duluan, saya minta dengan hormat kon njalukno nang nggone sing kuwasa. Dikirim, namanya dikirim doa orang tuanya meminta. Ya kira-kira berapa hari atau berapa jam. Kalau tidak sukses, mari jalan. Doanya kan kita tak, ya lah, kecil dah doanya. Iya, remeh Pak memang ya. Remeh, tapi yang- kalau mau, kalau tidak mau ya nggak apa-apa. Itu kan termasuk Ya. untuk keselamatan dan Buktikan sendiri gitu. meraih kemuliaan di dunia. Kemuliaan itu bukan keselamatan. Kemuliaan di dunia. Iya, Kemuliaan nah, di dunia kemuliaan kan ngoten nggih. hidup. Terus ada nggak ritual-ritual atau ruwat-ruwatan Kalau misalnya, itu tidak ada ritual. pas weton banjakan apa gitu Nah, ada nggak? itu kan tambah rezeki namanya. Ada nggak hitungan seperti itu? Ada. Itu ada hari kejayaan. Bah, yang cocok untuk selamatan atau banjakan weton itu syarat-syarat tumpengan atau apa gitu barangkali Mbah. Ya jeneng abang jeneng menir ketan tawa. Ini kau jeneng abang jeneng menir jeneng sengkolo ketan tawa. Ya papat niku melalui dulur papat lima pancer. Ini ku tok. Njaluk tulung sapa kate sing wong tuwa sing gawe ya gak iso nulung nek gak dulure dhewe. Ngaten iki itu niku mriki tapi ini lho. Paham mriki ya paham kula. Niku beda paham tok. Ngaten. Tapi bisa dibuktikan. Itu namanya dulur papat lima pancer. Oke. Nah. Saya lihat Mbak Usman ini kok apa ya setiap kali apa membakar dupa itu apa itu Mbak sirih suruh nggih niku. Niku ada apa ya mitos-mitos tertentu Mbak? Ini apa filsafat ya apa itu cara apa ya istilah daripada ngomong-ngomong ya tanyakan suruh itu apa gitu buat apa ya enggak buat nyuruh artinya nyuruh kan dikongkon ngongkon nanti aku dikongkon apa nah aku ngongkon apa karo mbae kene iki ngongkon apa makanya dulu mbae sudah tahu begini ndak ada leluhur itu makan jenang makan itu nggak ada itu dibuat tengerto oh anakku nggak nggawa ini berarti njaluk ini oh nggawa ini berarti njaluk ini ngoten tok ndak ada mau tumpuk terus demit mangan tumpeng mbok nenten mangan teko nggak ada nggih Bang. dibuat tengeran Sesuai dengan permintaan permintaan itu kalau gini ya ada coba kan ada apa ada kunir ada apa kan ini namanya cak ada endok katanya. nah Uang. itu permintaan sebenarnya bukan kok apa-apa Cek dimakan ndak Bang ya? enggak permintaan gitu loh nanti kok nggak susur nggak apa wah kan katanya ngaku katanya kan jawab apa kan ya gini terus iki kudu Daun kudu nah ya. daun kudu apa tergantung hak asasi deret kudu Kudu itu ibarat Nah, harus. harus memang kan tidak bisa disebutkan harus ya. Bahasa Jawanya Itu. kudu. Tergantung harus diri. dituruti kemauannya gitu ini Mbak. ya harus dituruti kemauan namanya gugat kali ini namanya gugat nanggone leluhur ilmu gugat ada lho nanti gugatnya siapa mana nanggone tadi hukuman bulan ini nek gugatnya leluhur baru dihukum ya Nggih. ini lho Mbak Usman punya pesan-pesan buat kita ini yang muda-muda ini Mbak kira-kira ya Kedepannya kalau yang seperti apa? muda-muda ini dari awal sampai akhir itu gampang
perjalanan hidup itu sampai tua tidak ada urusan, hanya sifatnya paham dan disiplin dan sportif, gitu aja. Paham, sportif, disiplin, sudah, tidak ada lain. Simpel Bang ya. Simpel. Tapi susah untuk menjalani. Nah, kalau mau menjalani, bisa apa enggak ngomongnya penak ngelakoni gurung bareng mesti iso. Nah, simpel, disiplin, sportif. Mungkin masalahnya anak muda sekarang itu gampang terombang-ambing dengan informasi itu Mbak. Katanya biar tambah mencintai Nusantaranya sendiri ini loh Mbak. Kalau biar tidak ikut-ikutan tren modern ke barat-baratan. Itu namanya ya itu loh, tergantung budaya lingkungan. Karena ada budaya lingkungan itu berhati-hati dengan budaya. Kalau tidak bisa memanfaatkan ya hancur mumur nanti kok. Mbak, dia harus menerima. Matur suwun Mbak. Mbak. Hanya satu dulu. Nggih, monggo. Masih ada lagi. Orang muda itu harus menerima ing pandung. Nah, awas ya, jangan dibilang tidak ada artinya. Menerima ing pandung itu bukan diam, pasrah, bukan. Begini, kalau dapat penghasilan kecil berdoa, bersyukur alhamdulillah. Banyak ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak menerima kecil nyolong lagi, tambah rek kawani mulai nyolong. Itu namanya tidak menerima. Dan itu ada apa ya? Seperti filsafat. Kalau kamu mau itu, melakukan itu, rezeki itu tambah. Oh, ujian seperti ujian. Kuat nggak kontak uji, koyomu titik, gak cukup tapi itu ujian itu betul ujian dari apa Gusti Allah itu. Syukur hati-hati bersyukur itu yang paling banyak. Tiap hari, tiap detik, itu harus bersyukur. Alhamdulillah saya aku bisa tekok gini karena alangan apa-apa. Terus bersyukur. Nah itu yang berhati-hati. Nah yang kedua yang diberhati-hatikan lagi sing gak kena diwasnomoto. Napa ya. Kasat mata itu Bang. Enggak bisa dilihat dari mata. Goib Bang. Goib. Hati-hati nek wis gak kena diwasnomoto. Ya. Apa sing gak dene? Ya goib. Wong ku duwe kelemahan sing gak kena diwasnomoto. Wong sugih iki duwe kelemahan sing gak kena diwasnomoto. Wong gak duwe kelebihan sing gak kena diwasnomoto. Berhati-hati. Misalnya orang kaya tuh mencaci memaki orang itu. Kan orang kaya itu tidak pernah salah, tapi orang miskin tidak pernah benar. Nyata toh, kalau gue ngomong itu nyata. Tapi berhati-hati, orang kaya itu punya kelemahan yang tidak bisa dilihat kasat mata. Orang miskin itu kelebihan yang tidak bisa dilihat. Hati-hati itu, jangan sembarangan. Dari itu saja. Cukup Bang ya. Dari bersyukur lah kepada. Matur suwun Mbak Usman. Nggih. Rayu.